Sementara ini kan masyarakat kita tidak punya kemampuan untuk memilih. Ah, betul. Kan hanya punya hak saja kan, tapi kan nggak punya kemampuan. Jadi memilihnya nanti tergantung detik terakhir siapa yang ngasih amplop gitu, Mas. Akhirnya. Sekarang saya sapa warga berikutnya, yaitu anak muda dari Desa Bintoro, Kecamatan Patran, Kabupaten Jember. Namanya Mas Ridho. Nama lengkapnya siapa, Mas Ridho? Nama lengkap saya Ahmad Ali Ridho. Ahmad Ali Ridho. Ahmad Ali Ridho. Ya. Ini saya akan, Mas Ridho akan bertanya tentang dua hal pada Mas Ridho. Ini dijawab apa adanya, Mas Ridho. Iya. Saya dari Partai X, Mas Ridho, akan mencoba ngasih pertanyaan. Yang pertama adalah, tahu nggak Mas Ridho ini arti politik? Karena kan ini politik banyak dibincangkan di Jakarta dan di media sosial, di TV, televisi nasional. Sekarang pun ada sengketa di MK, gitu loh. Banyak orang ngomong politik, tapi nggak tahu artinya, Mas. Nah, kira-kira Mas Ridho sendiri tuh tahu nggak arti politik itu? Untuk arti politik sendiri itu ya, setahu saya ya, mungkin cuman lihat di televisi atau media, ya itu ya kayak seperti ya pemerintahan lah, seperti pemerintahan ya sendiri. Nah, seperti itulah pemerintahan aja gitu aja ya. Jadi kurang tahu detail ya. Nah, ini kalau kami dari Partai X, Mas Ridho, akan saya edukasi, yaitu karena kami adalah partai yang mencoba untuk memberikan pendidikan terhadap masyarakat luas. Nanti akan melalui ada sekolah partai kita, Mas, nanti akan launching juga sekolah partainya online. Arti politik menurut kami adalah perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan. Itu tahap pertama, Mas ya. Kita berjuang untuk mendapatkan kekuasaan. Setelah kita mendapatkan kekuasaan, Mas Ridho, harus kita gunakan untuk secara efektif, efisien, dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat, Mas. Jadi artinya itu dari kita belum memiliki kekuasaan sampai kita mendeliver kesejahteraan terhadap rakyat, gitu, Mas Ridho. Tapi kalau dengar-dengar sendiri, Mas Ridho, arti politik itu menurut Mas Ridho itu biasanya apa, Mas? Cenderung ke konotasi negatif atau positif, Mas? Seperti ya ada positif juga ada negatifnya sih. Ya kebanyakan, Mas. Menurut Mas Ridho sendiri kalau dengar kata politik ini, wah itu ada, soalnya ada teman saya, Mas, yang ngomong wah haram itu, gitu, Mas. Ya cenderung ke negatif sih. Cenderung ke negatif ya. Kalau dari edukasi saya ini, Mas, yang baru saya ceritakan itu gimana, Mas? Bisa diterima nggak, Mas? Artinya positif, Mas, kalau dari Partai X, Mas? Bisa kok. Bisa diterima ya. Dan itu seharusnya kalau dengan seperti ini baru Mas Ridho ini, harapan saya ke depan harus mau belajar politik, Mas. Nanti dari kami dari YouTube-nya Partai X banyak, Mas Ridho, bisa di searching. Kami hampir tiap hari ngasih edukasi kepada masyarakat, Mas. Nah, terus yang kedua, Mas Ridho, tahu nggak, Mas Ridho, bedanya negara sama pemerintah itu, Mas? Untuk negara sendiri yaitu ya sebuah wilayah yang mempunyai sebuah wilayah dan pemerintahan yaitu yang memerintahkan, seperti itulah. Oh, seperti itu ya. Ini dan juga ya, ini kalau boleh saya kasih edukasi, Mas Ridho ya. Negara itu terdiri dari 3 unsur penting, Mas, yaitu ada wilayahnya, ada rakyatnya, dan ada pemerintah, Mas Ridho. Itulah 3 kesatuan ini menjadi negara, Mas. Bisa dipahami, Mas ya? Bisa. Nah, kalau misalnya gini, Mas, kalau Mas Ridho mau bangun rumah, kalau nggak ada tanahnya gimana, Mas? Ya, nggak bisa. Kita mau bangun negara kan harus ada wilayah dulu, Mas. Nggak ada wilayah. Kalau contoh sama dengan bangun rumah, Mas Ridho, kita mau bangun rumah, beli tanah dulu, Mas. Baru bangun rumahnya, baru orangnya masuk, baru ada kepala keluarga atau kepala rumah tangganya memimpin di keluarga tersebut. Gitu, Mas Ridho. Ilustrasi kecilnya seperti itu lah, Mas. Nah, kalau udah tahu nih, Mas, bedanya negara sama pemerintah. Itu kira-kira, Mas, kepala negara sama kepala pemerintah ini, Mas Ridho, itu harusnya dibedakan atau jadi satu, Mas? Seharusnya, Mas. Seharusnya jadi satu lah. Seharusnya jadi satu, Mas. Jadi satu. Karena satu jalan untuk membangun sebuah negara kan. Oke. Itu menuju tujuan bersama. Oke lah. Ini ya teman-teman ya, kalau menurut Mas Ridho sendiri, kepala negara sama kepala pemerintah jadi satu. Nah, ini kalau saya kasih ilustrasi ya, kalau kami dari Partai X, saya kasih edukasi, Mas ya, itu harus dibedakan, Mas, itu. Karena
negara ini adalah jangka panjang, kalau pemerintah ini jangka pendek, Mas. 5 tahun sekali, Mas. Sekarang ini kayak pemilu presiden ini yang sengketa di MK ini adalah untuk memilih presiden tiap 5 tahun ganti, Mas. Kalau negara seharusnya jangka panjang, Mas. Bikin konsep jangka panjang, pembangunan jangka panjang 50 tahun misalkan. Jadi yang ganti-ganti presiden ini nggak mempengaruhi, Mas. Oh, begitu. Nah, kalau saya kasih edukasi lagi gini, Mas. Mas itu pernah nggak naik bis? Pernah. Nah, misalkan naik bis dari mana ini, dari Jember, misalkan menuju ke Surabaya. Ya. Pernah ya? Pernah. Nah, Mas Rito tahu nggak di dalam bis ada supir? Ada. Nah, sekarang aku tanya Mas Rito, berapa persen kemungkinan Mas Rito sampai naik bis itu jurusan Surabaya sampai ke Surabaya berapa persen, Mas? 100% lah. 100% ya? Kenapa kok bisa 100% Mas Rito? Karena ya apa kata supir? Karena Nah, supir kan sudah harus nyupir dari Jember ke Surabaya kan, Mas? Surabaya. Nah, supir takutnya sama siapa, Mas? Sama penumpang. Supir takutnya sama penumpang. Bener nggak, Mas? Benar. Iya, ya benar. Nah, ini teman-teman, menurut Mas Rito, supir takutnya sama penumpang. Nah, padahal supir yang gaji siapa, Mas? Penumpang. Yang gaji penumpang. Nah, ini saya kasih edukasi, Mas. Iya. Supir itu digaji oleh pemilik bisnya, Mas. Perusahaan otobis PO istilahnya, Mas. Bener nggak, Mas? Ya, Kalau sampean bayar ke sopir, berarti sampean bayarnya tiket tuh ke sopir, Mas, bukan ke kondektur. Sekarang bayarnya ke kondektur atau ke sopir, Mas? supir. Bayarnya ke sopir. Kalau bayar tiket bis, Mas, masa langsung bayar ke sopirnya langsung? Tidak, lumayan perantara dulu. Kan ke kondektur kan, Mas? Nah, itulah, Mas. Sopir itu, Mas Rito, kenapa kok takut membelok-belokkan tujuan bisnya? Karena dia takut sama pemilik bis. Karena pemilik bis sudah mengasih jalur, oh bis ini tujuannya Jember ke Surabaya, Mas. Nah, itulah perlunya bedanya negara sama pemerintah, Mas. Jadi negara ini ibaratnya pemilik bis, kepala pemerintah ini ibaratnya sopir, Mas. Nah, di negara kita ini, Mas, itu yang terjadi, Mas. Orang itu ngelamarnya, Mas, ya. Ngelamarnya itu adalah jadi sopir, jadi capres itu jadi sopir, Mas. Iya. Tetapi yang diincar sebenarnya menjadi pemilik bis, Mas. Oh, begitu. Gini. Oh, gitu ya. Makanya daripada itu, Mas, negara kita tujuan negaranya itu yang untuk kesejahteraan masyarakat itu atau keadilan sosial itu tercapainya itu nggak jelas, Mas. Karena tiap ganti sopir ganti terserah dia, Mas. Mau dibawa ke sana. Misalkan Mas Rito ini tujuannya ke Surabaya, sopirnya kepinginnya ke Bali, ya Mas itu dibawa ke Bali. Ya seperti itu teman-teman ya. Ini nggak apa-apa. Ini adalah generasi muda di Desa Bintoro ini. Sudah saya kasih edukasi. Kira-kira bisa dipahami nggak, Mas Rito? Bisa dipahami. Sambung nggak dengan sekarang? Menurut Mas Rito apa ya, keadilan sosial atau kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini semakin menjauh atau semakin mendekat, Mas? Semakin menjauh. Nah itu karena tadi, Mas. Iya. Begitu dia jadi sopir sama dengan pemilik bis, Mas. Iya. Loh. Mas Rito kepinginnya ke Surabaya, sopirnya dibawa aja ke Bali, Mas. Mas Rito mau protes, gimana protesnya, Mas? Ya itu. Yang gaji kan pemilik bis, Mas. Pemilik bis. Ya. Mas Rito bayarnya ke kondektur. Begitu bayar sudah, Mas, nggak bisa ngapa-ngapain, Mas. Nah, ini teman-teman, ini ya, nggak apa-apa. Ini adalah salah satu warga ini ya, anak muda di Desa Bintoro. Kami dari partai sudah kasih edukasi. Mudah-mudahan nanti dari Mas Rito sendiri bisa ini Mas ya menularkan ke teman-temannya, Mas. Bagaimana menurut kalian setelah menonton video tadi? Ini membuktikan bahwa masih ada generasi muda yang belum menerima pendidikan politik, sehingga tema ini masih menjadi sangat awam menurut mereka. Kita tidak bisa menyalahkan pemuda tadi, justru ini harus menjadi bahan evaluasi partai yang ada. Dengan jelas disebutkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan perubahannya, bahwa partai harus melaksanakan pendidikan politik untuk warga. Namun, faktanya di lapangan hal itu tidak dipenuhi. Bahkan, belum ada sanksi yang tegas bagi partai yang tidak melaksanakan pendidikan politik untuk warga, sehingga banyak partai yang mengabaikannya. Partai X akan terus melaksanakan pendidikan politik, bahkan akan mengadakannya untuk umum tanpa dipungut biaya secara online. Ini menjadi langkah serius bagi Partai X untuk menjalankan amanah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Partai Politik. Kami ingin satu bangsa, satu kemakmuran.